Oke, assalamualaikum teman-teman. Dimanapun teman-teman berada, kali ini sessionnya itu session kita happy-happy aja ya teman-teman, supaya teman-teman itu tidak memikirkan sensasi-sensasi terus ya teman-teman. Kita bikin happy, kita bikin bahagia ya. Jadi ini merupakan salah satu terapi supaya kita itu lebih cepat terbebas dari gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya teman-teman. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang dulu sempat saya tinggalkan ya teman-teman begitu lamanya bersama dengan teman saya satu ini ya, yang setia menemani saya waktu itu ya, menemani atau merawat saya awal-awal saya terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Waktu itu ini masih ada orangnya ya. Hampir setiap hari saya dikerokin oleh orang ini nih, orang satu ini nih. Ngerokin saya itu setiap hari, dikira itu saya itu masuk angin ya, sampai bener-bener kulit-kulitnya itu sampai hitam ya teman-teman, dikerokin setiap hari ya teman-teman ya. Tuh, lagi ngudut orangnya ya. Waduh, nikmat sekali kayaknya ya. Tapi untuk teman-teman ya, jangan dulu ya, jangan dulu merokok ya. Ini jangan ditiru ini ya. Karena tapi ini teman saya ini juga sedang diet ya teman-teman. Udah turun berapa kilo, Mas? 20 kilo. Nah, ini beneran, ini bukan bohongan ya. Jadi teman saya itu lagi diet ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir yang berat badannya itu turun karena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ya. Itu sesuatu hal yang wajar ya. Yang orang yang normal saja ini pingin nurunin berat badan ya teman-teman ya. Ini sudah turun 20 kilo ya. Sudah 3 bulan itu nggak makan nasi ya teman-teman ya. Karbohidrat ya. Iya, karbohidrat ya. Iya, Karbohidrat. karbohidrat. Terus apa lagi? Pokoknya segala karbohidrat nggak makan, segala yang berminyak dikurangin ya, bukan nggak makan tapi dikurangin. Terus Terus apa lagi? banyakin air putih, olahraga yang cukup. Nah itu teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nggak usah khawatir ya, yang berat badannya turun ya, nggak usah khawatir. Dalam masa proses pemulihan ini ya wajar karena sering mantang makanan ya. Ini untuk teman saya aja yang satu ini nih ya, benar-benar setia menemani saya terkena gangguan asam lambung ini. Orangnya masih ada ya teman-teman ya, ini masih ada ini. Saksi, benar-benar saksi ya, saksi ini ya teman-teman ya. Dulu gimana perasaannya melihat saya itu minta kerokan setiap hari? Jujur ya, jangan bohong ya, jangan bohong ya. Gimana rasanya? Ya apa ya? Dulu sih rasa-rasa nggak percaya kayak dibikin-bikin ya. Maksudnya masa orang masuk angin kok hampir tiap hari minta kerokan gitu loh. Jadi bekas-bekasnya yang kemarin itu masih ada suruh ngerok lagi itu. Jadi timbul pertanyaan nggak percaya sebetulnya. Tapi ya namanya juga temen udah dianggap kayak saudara ya. Mau nggak mau ya harus dijalani. Sampai itu jalan hampir berapa ya? Berapa bulan ya? Ada 3 bulanan kali ya. Nah, itu. Jadi tiap malam itu ke kosan saya, kan tinggalnya emang agak jauh. Jadi pergi ke kosan saya ya udah suruh ngerokin tiap sore itu jam-jam habis isak itu datang ke kosan terus ngerokin. Itu udah jadi hal biasa itu. Tiap hari memang begitu. Lucu sebetulnya. Nah itu teman-teman ya, ini benar-benar kesaksian ya, ini benar-benar kesaksian. Dan bikin video ini saya nggak bikin rencana sama sekali, nggak bikin, bener ini spontan saja ya teman-teman. Apa namanya, saya bikin video ini spontan saja, dan saya nggak bikin nggak karang-karang ya teman-teman. Ini benar-benar murni, ini benar-benar spontan ya teman-teman ya. Ini orangnya masih ada ya. Bagaimana saya itu awal-awal terkena gangguan asam lambung, sungguh sangat menyiksa sekali. Dan saya itu apa namanya, paham lah dengan kondisi teman-teman yang masih banyak sensasinya. Saya pun dulu itu begitu. Tapi teman-teman tetap ikhtiar ya teman-teman ya. Gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety ini bisa sembuh ya teman-teman. Kalau dulu melihat saya ya mungkin sudah tidak seperti tidak ada kebahagiaan. Jangankan untuk nongkrong-nongkrong seperti ini ya teman-teman, untuk duduk di sini bercanda itu ya. Hari-harinya itu, setiap harinya itu pokoknya lesu adanya, itu lesu, lemah, letih, lesu, pokoknya itu seperti itu ya. Jadi banyak teman-teman yang bingung sama saya ya, tapi ya teman yang satu ini benar-benar setia ya teman-teman ya. Sampai mau dipijit bagian kepala aja saya itu apa namanya, nggak mau, karena saking takutnya kalau dipijit nanti tahu-tahu pingsan gitu ya. Padahal waktu itu ketakutan saya itu yang tinggi ya teman-teman ya. Oke teman-teman, daripada Ini lucunya ya lucunya ini gimana gini. lucunya? Dia tuh kalau pergi ke kosan
itu dia bukan jalan sendiri nggak, tapi saya suruh jemput. Itu anehnya itu. Katanya takut nggak nyampe. Padahal jaraknya ya kalau jalan kaki sekitar 10 menitan lah. Ya lumayan jauh. Nah, itu suruh jemput. Tiap hari itu saya pulang kerja, kan saya pulang kerja jam 5. Saya pulang dulu ke kosan. Ntar udah ditelepon. Cok, nama saya kan Poncok. Cok, tolong jemput, mau kerokan. Ya udah saya ke jalan ke tempat dia, jemput. Habis itu ngerokin. Pulangnya pun begitu, nganter dulu. Wah, pokoknya lucu pokoknya. Nah itu teman-teman ya, jadi ini bener-bener murni tanpa settingan ya teman-teman, murni tanpa settingan, ini bener-bener spontan video saya bikin ini ya. Ini juga di depan ya, nggak di studio, nggak di apa, ini iseng-iseng saja tadi. Wah udah lama nggak nongkrong seperti ini, terus akhirnya saya nongkrong dan ketemu ya di sini itu. Ya mengingat lagi yang dulu ya, sampai benar-benar waktu itu saya bisa dibilang itu tumbang, dan saya itu akhirnya nyerah ya, akhirnya saya berhenti dulu di pekerjaan, dan saya itu pulang kampung ya, pulang kampung terus berobat ya sekian lama ya, akhirnya saya bisa kembali lagi ya, bekerja lagi ya, ketemu lagi dengan teman saya ini ya. Jadi ini sekarang lagi apa namanya, lagi mengenang masa-masa dulu, lucu gitu ya, kalau dibilang itu lucu gitu ya. Sampai saya itu suruh jemput, mau kerokan aja saya sampai suruh jemput, takut tumbang di jalan ya teman-teman ya. Jadi begitulah ya, kenyataannya memang seperti itu. Oke teman-teman, sekarang daripada memikirkan sensasi terus ya teman-teman, coba kita menghibur diri lah ya, menghibur diri supaya hati kita itu lebih gimana ya, lebih seneng ya gitu ya. Jadi untuk teman-teman ya, nantinya teman-teman juga akan bisa ya seperti ini ya. Jadi akan kembali lagi, jadi akan menemukan kebahagiaan lagi, akan menemukan pokoknya kesenangan teman-teman ya. Mari kita nyanyi dulu ya. Ini lama sekali saya itu tidak seperti ini dengan teman saya satu ini ya. Oke, kita nyanyi apa adanya saja ya teman-teman. Oke Mas, ayo dilanjut ya, kita lagunya happy aja ya, oke? Ayo. Bro masih bujangan, jadinya lagunya bujangan. Ya ini jadi ini ceritanya begini ya teman-teman, sebelum memulai ya. Saya punya keluarga, saya punya anak, saya punya istri, sama teman saya juga sama ya, punya keluarga ya, punya anak, punya istri, tapi semuanya di kampung teman-teman. Kita itu perantauan ya. Akhirnya kita nyanyi lagu bujangan gitu ya teman-teman. Oke, disimak ya. Maaf kalau fals ya, ini spontan aja bener-bener teman-teman ya, mengenang kehidupan dulu ya teman-teman ya. Oke, langsung saja. Ayo dimulai Mas. Asik. Setiap hari. Asik. Ayo, tarik. Hanya bernyanyi, tak pernah hatinya bersedih. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga bisa menghibur teman-teman ya, supaya bisa memotivasi teman-teman, supaya teman-teman tetap semangat ya, dan segera bangkit dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan semoga semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya robbal alamin ya. Oke, mungkin besok-besok saya akan bikin video kesaksian ya, kesaksian seperti ini ya, karena ini ketemu ya sama teman saya ya. Jadi mungkin banyak cerita-cerita menarik tentang bagaimana saya itu menghadapi gangguan asam lambung
Bunker dan Anxiety ya bersama teman saya ya besok-besok ya. Insya Allah ya. Oke Mas? Siap. Siap. Oke ya. Ditunggu aja, ditunggu. Oke. Ya sekian dulu ya teman-teman ya. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.